Shalom saudara, mari kita izinkan firman Tuhan menyapa lagi hidup kita hari ini. Mari kita sambut dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru, buat kesempatan hidup bersamamu lagi hari ini. Kami sadar hari ini pun juga ada kesusahannya sendiri. Tetapi kami percaya rahmat-Mu itu tidak pernah habis. Kasih setiamu itu selalu menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Bacaan kita hari ini dari Yesaya pasal 55. Saya akan bacakan ayatnya yang pertama dan 12. Demikian Tuhan berfirman. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Saudara-saudara, dari awal pasal 55 ini berisi undangan penuh kasih kepada manusia berdosa. Allah mengundang umatnya yang sedang dihukumnya dan juga bangsa-bangsa lain untuk datang kepadanya untuk menikmati berkat-berkat rohani di dalam Dia. Marilah yang lapar, yang haus. Mari datang untuk makan, minum, dan tidak usah bayar. Saudara, inilah gambaran anugerah pengampunan yang limpah. Anugerah keselamatan yang cuma-cuma, tanpa syarat. Yang dijanjikan Allah buat manusia berdosa yang sesungguhnya pantas dimurkai Allah. Dan di ayat 3-5 disebutkan, undangan Allah ini bukan hanya ditujukan kepada umat pilihan keturunan Daud. Bukan. Tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Nah, undangan pesta pengampunan, pesta keselamatan Allah ini adalah sebuah kabar baik bagi seluruh dunia, saudara. Tidak heran, penulis menunjukkan dampaknya di ayat 12 ini. Ya. Umat Allah akan penuh damai dan sukacita. Gunung dan bukit serta pohon-pohon akan bersorak-sorai, bertepuk tangan. Nah, ini adalah reaksi yang normal, yang wajar ketika seseorang atau dunia ini menerima keselamatan yang cuma-cuma ini. Yakni ada sukacita yang besar. Nah, saudara-saudara, dalam terang perjanjian baru kita tahu bahwa undangan dan janji Allah dalam kitab Yesaya ini kelak akan digenapi di dalam dan melalui pribadi Mesias yang disebut anak Daud itu, yakni Tuhan Yesus. Kisah Natal dalam Injil Lukas dengan jelas menunjukkan bahwa kepada para gembala itu, malaikat mengumumkan kelahiran juru selamat itu sebagai Injil, yaitu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Jadi mengapa Injil itu menghasilkan sukacita yang besar, saudara? Karena Injil mengajarkan cara keselamatan yang sangat berlawanan dari yang diajarkan oleh agama-agama. Agama-agama mengajarkan pengampunan atau keselamatan atau surga itu seperti yang digambarkan di ayat 22 pasal 55 ini. Yakni seperti makanan, minuman yang harus dibeli dengan jerih payah, yaitu dengan perbuatan-perbuatan baik, amal saleh seumur hidup. Yang ternyata keselamatan yang harus dibeli ini bukanlah roti yang baik, tidak mengenyangkan, tidak memuaskan, tidak mampu membuat jiwa manusia itu bersukacita. Sebaliknya, Injil itu bagaikan keselamatan itu bagaikan makanan yang baik, sajian yang paling lezat. Ayat 2. Dan yang paling penting,
karena ditawarkan kepada orang yang lapar dan tidak punya uang. Artinya kepada orang-orang yang merasa miskin rohani dan haus akan kebenaran. Menurut istilah Tuhan Yesus di khotbah di bukit itu. Menurut Tuhan Yesus, orang-orang yang seperti inilah justru yang disebut berbahagia, diberkati. Mari saudara, masa Advent ini mengundang setiap kita untuk mengevaluasi diri. Jangan-jangan karena kita ini sudah lama ikut Tuhan, kita sudah lama aktif dalam pelayanan, maka kita tidak lagi merasa miskin rohani di hadapan Tuhan, tidak merasa lapar dan haus secara rohani. Jangan-jangan selama ini kita merasa jadi orang Kristen itu berat, sulit, banyak tuntutannya, banyak larangannya. Jangan-jangan selama ini kita diam-diam merasa beribadah itu, berdoa itu, baca Alkitab itu, melayani itu adalah sebuah kewajiban yang mau tidak mau harus kita lakukan dengan hati terpaksa. Nah saudara-saudara, mari di tengah kesibukan dan kemeriahan menyambut Natal ini, mari sama-sama kita pastikan kita juga menyambut Tuhan Yesus itu sendiri. Karena dialah itu air hidup, Yohanes pasal 4. Dialah roti hidup, Yohanes pasal 6. Yang pasti sanggup memuaskan lapar dan dahaga jiwa kita, saudara. Karya penebusannya yang sempurna di kayu salib itulah yang bisa menjaga hati kita tetap sadar betapa besarnya dosa kita. Sekaligus betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Saudara, hanya Injil lah yang bisa memenuhi hati kita dengan sukacita. Yang bisa membuat kita bisa beribadah, bisa melayani, bisa melakukan kehendak-kehendak Allah di masa Natal ini. Bukan dengan terpaksa atau karena takut akan hukuman. Tetapi dengan kasih, dengan sukarela, dengan sukacita yang besar. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kabar baik yang kami dengar lagi hari ini. Mampukan kami di masa Natal tahun ini. Kami makin mengerti Injil dan kami dimampukan sibuk-sibuk dan mentaatimu di dalam sukacita Injil. Dalam namanya kami bersyukur. Amin.